basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kita dihadiri oleh berbagai golongan, berbagai macam suku, tetapi kita di ruangan ini adalah satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih yang telah hadir di kesempatan pagi ini. Ada yang dari Kerawang, mana Kerawang? Luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Kemudian dari Purwakarta. Iya. Luar biasa. Kemudian coba pengen tahu tuan rumah sendiri, Kabupaten Subang. Ya, luar biasa. Kalau memang Subang kalah sama kabupaten lain, mending udah jangan adakan bos. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dikarenakan kita adalah warga Indonesia yang setia terhadap negaranya, kita adalah bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum kita acara mulai di pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Kepada semua hadirin mohon untuk berdiri. Kepada Ibu Yayan dipersilakan untuk memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami panggil, beliau adalah orang yang sangat luar biasa, yaitu tepuk tangan buat beliau bersama, Bapak Karmawan. Luar biasa. Bapak Master of Ceremony kita yang sangat luar biasa, Bapak Wawan Setiawan, mantan tukang ronda, gagah nama security, padahal mah tukang ronda, dia cuma karena di perusahaan digaji. Oke, sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian di ruangan ini, sangat padat, sangat sejuk. Biarkan hari ini kita panas-panas dia. Hari ini ya di luar sana jalan-jalan kita mencari ilmu untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Baik sekalian,
Selamat datang di acara Bisnis Opportunity Seminar PT Sukses Nusantara Sakti 21. Selama ini sudah puaskah Anda atau kita dengan keadaan finansial Anda saat ini? Sudah puaskah? Finansial itu keuangan. Banyak bermacam-macam profesi. Ada petani di ruangan ini pasti. Ada pedagang pasti. Ada pengacara, pengangguran banyak acara pasti. Ya, ada pedagang, ada karyawan berkumpul di satu ruangan di Aula Desa Salam Jaya untuk mendengarkan tentang apa yang terjadi dengan paradigma umum. Nah, pasti kita semua punya impian, Bapak Ibu sekalian. Kita punya impian. Apakah impian Anda? Memiliki usaha sendiri, banyak teman, liburan, kesehatan, rumah dan mobil, ya, terus pengembangan diri, kekayaan, seberapa kita ingin kaya. Terus selain itu, sebaik-baik manusia adalah banyak membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang lain. Itu pasti impian kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, termasuk ke impian saya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi dari impian kita? Ternyata impian kita itu terkunci. Artinya apa? Untuk mencapai ke arah sana, ke arah impian kita hanya ngalamun irahanya boga rumah mewah dan mobil mewah, boro-boro anu mewah, karyawan pabrik paling pertama biasa di rumah-rumah bedeng atau kontrak. Kekayaan berapa banyak yang kita punya? Saya yakin di ruangan ini berapa rekening Anda, deposito Anda di bank? Ya, gitu. Ya, terus membantu orang lain, boro-boro nggak bantu orang lain, membantu diri kita, keluarga kita pun sulit, makanya terkunci. Bapak sekalian, inilah kita tidak punya kebebasan finansial, uangnya saeutik sedikit. Ya, nah, paradigma umum apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa mencapai mimpi-mimpi kita? Karena paradigma. Nah, baik sekalian, ada yang kita bekerja, kita menjadi seorang karyawan, kita menjadi seorang pedagang, ya. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berdagang? Kita untuk mendapatkan penghasilan rupiah, digambarkan dalam bentuk dolar tentunya. Setelah 1 bulan bekerja kita akan mendapat penghasilan, atau setelah kita berdagang, laku dagangan kita akan mendapat penghasilan. Untuk apa penghasilan kita? Untuk biaya hidup sehari-hari. Selama ini itu risikonya atau siklusnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kerja untuk mencari duit, mencari uang. Uang untuk apa? Untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk apa? Nah, bagaimana dengan rencana masa depan kita? Sudahkah terpenuhi? Sudahkah terpenuhi? Tanda tanya besar di situ, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sebagian besar belum, dan sebagian kecil sudah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika kita tidak bekerja lagi, ketika kita tidak berdagang lagi? Yang terjadi adalah penghasilan kita pun tidak ada, alias menjadi pengacara, pengangguran banyak acara, kesana kemari tanpa penghasilan. Bagaimana dengan biaya hidup kita? Tanda tanya dengan biaya hidup kita. Boro-boro, ya, untuk masa depan. Apa yang terjadi? Kerja kita sudah berhenti, penghasilan kita juga, ya, menjadi tidak menetap, tidak menentu. Biaya hidup sehari-hari paling utang anjur. Sasarannya bank emol, ya. Padahal itu untuk apa? Untuk modal, cari tanah modal. Ya, tapi usahanya tidak bisa berlangsung dengan baik. Akhirnya dipakai untuk biaya hidup, makan sehari-hari.
giliran ditanya riuh, resesi, PPKM, COVID, disentak-sentak menagih. Bagaimana dengan masa depan kita? Aduh, tanda tanyanya tambah besar. Ada masa depan suram Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu inilah paradigma umum kita semua, termasuk saya, termasuk yang lain yang ada di luar sana Bapak Ibu sekalian. Nah, kita rubah paradigmanya sekarang dengan paradigma sukses. Bagaimana paradigma sukses? Paradigma yang dikatakan orang umum-umum lah. Sekarang paradigma sukses. Sama, kita bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk membangun aset. Kalau paradigma sukses itu kerja kita, usaha kita, dagang kita itu untuk membangun aset, membangun passive income. Kalau yang tadi membangun atau bukan membangun, mendapatkan active income. Artinya active income itu ketika kita masih bekerja, ketika kita masih berdagang, kita mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan. Tapi ketika kita tidak bekerja lagi, kita tidak dapat uang atau penghasilan. Tapi untuk paradigma sukses, kerja kita itu passive income untuk membangun aset Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat aset akhirnya menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Dari sini kebiayaan hidup sehari-hari akan terpenuhi. Apa yang terjadi dengan rencana masa depan kita? Tidak tanda tanya lagi, karena kita membangun aset. Ini paradigma sukses. Belum selesai. Bagaimana kalau kita sudah tidak bekerja lagi? Karena kita membangun aset, aset terus berjalan. Artinya uang mengejar kita. Aset sudah berjalan. Di sana sini kita punya perusahaan, di sana sini kita punya saham, sehingga aset bekerja terus untuk mendapatkan penghasilan, sehingga penghasilan itu aset terus. Ya, itu artinya makin menumpuk, makin banyak uang yang kita dapatkan. Untuk apa? Untuk biaya kita sehari-hari dan rencana masa depan. Penghasilan tambah besar. Nah, itulah ya, itulah paradigma sukses. Jadi paradigma sukses, kita bekerja atau berdagang, membangun aset. Aset kita bekerja dengan sendirinya menghasilkan uang yang lebih atau penghasilan yang lebih besar lagi. Makin lama biaya hidup kita sehari-hari makin terpenuhi, rencana masa depannya akan sukses. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang ya, Bapak Ibu sekalian diberi peluang yang sangat luar biasa. Business opportunity Serbia, peluang usaha untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat apa yang terjadi di SNS 21 dengan Business Opportunity Seminar. Maka dari itu jangan beranjak dulu sampai session terakhir. Dari saya, Karmawan, saya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.